Perkenalkan, nama saya Fani Sarno, dokter muda dalam sastra anestesi. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai intraoperatif atau gerantia. Manajemen intraoperatif, manfaatnya adalah untuk memonitor fase saat operasi. Kemudian protokol medis untuk pembedahan atau anestesi selanjutnya, kemudian sebagai bahan untuk medical legal. Jadi di sini kita bisa melihat identitas pasien, kemudian ruangan kesehatannya apakah di OKIGD, OKIA, OKIDS, kemudian spesialis anestesinya siapa, residen anestesinya siapa, dan perawat yang bertanggung jawab siapa. Kemudian diagnosis sebelum bedahnya adalah apa, kemudian jenis pembedahannya adalah apa, kemudian keadaan sebelum anestesi, apakah awake, sadar, calm, tenang, anxious, panik, apakah lethargic, tidak kooperatif atau tidak responsif, apakah pasien punya alergi. Kemudian ada tabel garis-garis di sini. Ini adalah untuk tanda vital. Jadi selama pembedahan berlangsung, dokter anestesi akan merekap setiap satu garis itu adalah 5 menit. Kemudian 3 garis itu adalah 15 menit. Kemudian akan diberikan suatu tanda-tanda seperti titik hitam itu nadi, saya kecil itu sistolik, segitiga kecil itu diastolik, tanda positif respirasi, segitiga hitam itu tidal volume, kemudian bintang itu suhu. Kemudian akan dicatat juga status fisik asal sebelum operasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian penulis sebelum anestesi apa kira-kira. Misalnya ada pada ibu hamil ada preeklampsi atau ada pendarahan hebat biasa menjadi catatan juga. Kemudian obat premedikasi diberikan, misalnya obat-obatan untuk menenangkan pasien atau obat-obatan untuk menurunkan makanan pada pasien yang kurang puasa. Kemudian rekomendasi tindakan anestesi dipilih, apakah anestesi umum, regional, atau kombinasinya. Ada kalau umum bisa intravena, pipa, laringeal airway, dan pipa endotracheotis. Nanti akan dijelaskan mengapa memilih alat ini. Kemudian untuk regionalnya juga akan dijelaskan nanti. Kemudian teknik khususnya, apakah ada hipotensi, ada CBT, ada circulatory arrest, atau lain-lain. Untuk di halaman belakangnya dapat dilihat untuk perifernya, tempat dan ukurannya berapa, kemudian posisi pasien seperti apa saat melakukan operasi, apakah terlentang, supinasi, hipotoni, turnusing, lateral atau lain-lain, atau lateral kanan ke kiri, kemudian memakai perlindungan mata atau tidak. Kemudian untuk penilaian lain, induksi, suhu, nadi, tensi, respirasi, saturasi oksigen, EKG, kemudian induksinya, apakah lewat intravena, apakah lewat inhalasi, kemudian apakah menggunakan face mask, EPP, oral, nasal, LM, atau laparostomi atau lain-lainnya. Kemudian untuk intubasi dilakukannya apakah sesudah tidur atau tablaid, kemudian oral, lewat oral, nasal, dan apakah kanan atau kiri. Kemudian untuk ventilasi apakah spontan, apakah terkendali ventilatornya, kemudian dituliskan juga tes tidal volume dan respirasi rate-nya berapa, dan lain-lain. Kemudian untuk teknik regionalnya, itunya bagaimana, daerah pemasangannya gimana, apakah menggunakan jarum atau tidak, menggunakan kateter atau tidak, obat-obatan yang digunakan apa, dan hasilnya bagaimana, kalau baik, apakah gagal atau partial. Di sampingnya ada tabel yang juga didapat selama
operasi berlangsung, ya doa obat infus sebanyak waktu sama satu strip itu 5 menit dan itu 15 menit. Gas-gas yang digunakan juga untuk penapasannya N2O, O2 atau air biasa. Kemudian untuk vital sign bisa lihat juga seperti tadi. Kemudian untuk pemantauan saturasi O2, saturasi CO2, EKG, PGT, cairan infus, darah, urin, pendarahannya bisa lihat juga. Kemudian kita berikan keterangannya, induksi pukul berapa, pasien siap induksi pukul berapa, kemudian insisi mulai pukul berapa, operasi selesai pukul berapa, masturbasi pukul berapa, pasien keluar kamar operasi pukul berapa. Ada juga catatan khusus rujukan untuk dokter yang menjaga di ruangan postoperatif atau PAC. Sebelum induksi yang dipersiapkan, tentu saja harus memastikan ulang. Yang pertama, uji perioperatif terhadap mesin anestesi. Jadi jangan sampai mesin itu ternyata tidak berfungsi dengan baik dan peralatannya harus lengkap. Cara mengeceknya ada tingkatannya itu statik, SO, T-nya tubes, N-nya airway, T-nya tape, N-nya introducer, dan T-nya connector dan S-nya socket. Jadi di sini ada beberapa gambar. Bisa dilihat ada untuk scope-nya, kemudian ini ada LMA, konektor, ada tube, ada mask, ada introducer, ada suction, dan ada di dalamnya. Nanti untuk pasien-pasien yang susah dimasukkan tube-nya akan dibantu dengan introducer. Kemudian untuknya ini sesuai dengan ukuran luka dari pasien di size-nya. Dan tipsnya juga tentu saja ada berbagai macam size, tergantung ukuran manusia. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan tube dengan mesin. Scope ini untuk membantu melihat workspace-nya nanti saat ini memasukkan tube, integrasi. Dan suction ini berfungsi untuk menarik, membuangkan cairan-cairan bergizi. Apabila ada aspirasi, harus menggunakan suction juga. Untuk bedah ini untuk menahan lidah jatuh ke belakang. Jadi setelah mengecek mesin dan alat-alat, kita harus mengecek pasien dan tindakan yang dikerjakan apakah sesuai. Jangan sampai pasiennya tertukar atau tindakan yang dilakukan pada pasiennya tertukar dengan pasien lain. Kemudian evaluasi sebelum induksi mengenai riwayat tindakan dan tujuan pasien. Yang pertama untuk zaman sekarang medical legal itu sangat penting supaya dokter tidak dituntut. Kemudian berikan premedikasi jika belum, untuk pasien-pasien yang cemas atau perlu obat-obatan anestesi tambahan supaya lebih poten. Kemudian untuk pasien yang kuotanya tidak cukup, saat operasi berlangsung harus melakukan monitoring. Jadi harus melakukan monitoring. Ada 5 macam yang dimonitoring. Ada EKG, bisa 3 atau 5 lead. Kemudian NITB, non-invasive blood pressure, bisa dengan cuff yang dihubungkan ke mesin. Untuk pulse oximetry, hitung pulse-nya berapa dan saturasi oksigennya, empidal CO2, memastikan tidak ada masalah pada pernafasan dan lain-lain. Kemudian posisikan pasien. Pasien yang diinduksi secara lokal regional harus dalam posisi supine terlebih dahulu, karena apabila bergerak
ke satu sisi, maka akan jatuh pada gravitasi. Jadi mengikuti gravitasi. Misalnya di anestesi pada spinal bagian atau 5 atau 6, namun karena pasien duduk, jadi gravitasi akan jatuh malah ke sakrum yang anestesi. Jadi reimbursement pertama harus posisi supine supaya obat biusnya bekerja dulu. Kemudian setelah itu baru diganti sesuai tipe pembedahan. Misalnya supine dikotomi pasien yang menderita normal atau inflamasi atau kemudian pemberian anestesi bisa dilakukan general atau regional atau kombinasi. Untuk induksi anestesi ini bisa IV inhalasi intramuskular perektal, manajemen jalan nafasnya. Apakah ada cedera servikal? Tidak, dia ada, maka digunakan bypass untuk memasukkan alat-alat menjaga nafasnya. Kemudian bulan normal juga masukkan nafas dan heartbeat karena fungsi jalan nafas harus lurus. Apabila dalam posisi normal agak sedikit fleksi, maka harus diekstensikan sedikit. Kemudian pemeliharaan anestesi dengan obat vasorelaksan atau dengan anestesi inhalasi. Jadi bisa saja saat diinisiasi memang diberikan anestesi yang paten, namun selama operasi efeknya menghilang atau operasinya membutuhkan jangka yang lebih panjang, jadi pasien masih dapat merasakan sakitnya, maka kita berikan anestesi inhalasi sebagai tambahan. Kemudian terapi cairan intraoperatif dan menghitungkan setelah operasi pasien akan bangun kira-kira pukul berapa, obat anestesinya berefek berapa lama, kemudian berikan oksigen perfusan dengan cukup, kemudian saluran nafas disupport hingga refleks nafas kembali, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, kemudian recovery position untuk mencegah aspirasi. Untuk jenis anestesi ada general, regional, dan lokal. Untuk general bisa menggunakan IV, inhalasi, intramuskular, dan rektal. Untuk yang umumnya bisa menggunakan IV sebagai metode itu yang pertama. Kenapa? Karena IV itu lebih nyaman pertama dan lebih cepat beraksinya. Untuk inhalasi ada beberapa gas, sebenarnya hampir seluruh gas dari obat anestesi itu berbau tidak nyaman dan dapat mengiritasi jalan nafas sehingga sebenarnya tidak nyaman. Namun terpaksa digunakan apabila tidak ditemukan vena pada pasien, vena yang sudah ditemukan, kemudian anak-anak yang kurang kooperatif tidak ingin ditusuk dengan jarum, kemudian orang dewasa yang fobia dengan jarum, kemudian untuk intramuskular sama juga sebenarnya tidak nyaman karena efeknya akan lebih lambat dibandingkan dengan nasi. Kemudian untuk ini digunakan untuk anak-anak yang tidak kooperatif dan juga tidak bisa dilakukan inhalasi juga mungkin karena bergerak terus, jadi harus dengan intramuskular. Misalnya menggunakan vitamin. Untuk rektal tentu saja lebih tidak nyaman lagi dan terpaksa digunakan untuk anak-anak yang tidak kooperatif juga, kemudian berat badannya kurang dari 20 kg. Biasanya menggunakan obat gabapental atau metohexital. Untuk regional di neuroaxial, tradisional, dan epidural. Itu menyuntikkan pada tulang belakang. Biasanya efeknya itu motoriknya akan kena dua segmen di atas, kemudian juga akan berefek pada sensorik dan ekonomi. Jadi semuanya benar-benar terhalang. Kalau untuk lokal dia peripheral block. Misalnya ini operasi lengan bawah, maka
diberikan obat-obatan lokal, anestesi lokal di maksimal dari 8 atas. Biasanya menggunakan IV saja, jadi tidak juga mencari saraf, maksudnya mencari sarafnya untuk dipisahkan tempat itu tidak. Sebenarnya IV biasa saja, namun menggunakan cuff, jadi dikontak dulu supaya tidak menyebar ke general. Misalnya operasi jari-jari, misal dilakukan penusukan jarumnya di pergelangan tangan. Maka sudah selesai penjelasan mengenai intravasif. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai postoperatif.